Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini menikmati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa sukses di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar tentang Yohanes 15 ayat 1, Yesus adalah pokok dan kita carangnya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita pasti menghasilkan buah yang lebat. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali saya ingin mengingatkan kepada saudara, ada 7 hal bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup kita menjadi orang Kristen, berbuah-buah, dan perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang sia-sia, tapi satu perjalanan yang berarti di hadapan Tuhan. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara kembali di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5 dan seterusnya kita menemukan bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, layaknya antara pokok anggur dan carangnya, itu digambarkan dalam ayat 3 ini, di mana kuasa ilahi itu dianugerahkan kepada kita supaya kita bisa hidup saleh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 7 hal di dalam 2 Petrus pasal 1 ini yang memberikan kepada kita tuntunan bagaimana kita menerima suplai kuasa ilahi agar kita bisa hidup saleh di hadapan Tuhan. 7 hal. Dikatakan bahwa berusahalah untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Berusahalah sungguh-sungguh supaya kebajikan itu engkau tambahkan pengetahuan. Berusahalah sungguh-sungguh supaya kepada pengetahuan itu engkau tambahkan penguasaan diri. Berusahalah sungguh-sungguh supaya pada penguasaan diri engkau tambahkan ketekunan. Dan berusahalah sungguh-sungguh supaya pada ketekunan itu engkau tambahkan kesalehan hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kelima hari ini saya akan bahas. Tambahkan kepada ketekunanmu kesalehan hidup. 2 Petrus pasal 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya saudara membutuhkan dan merindukan suatu kehidupan yang berhasil sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, sebagai carang dari pokok anggur, sebagai anggota dari tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah. Saudara merindukan keberhasilan di mana satu saat di ujung jalan kita masing-masing Tuhan berkata, "Sabaslah engkau, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia mengerjakan pekerjaan yang kecil, perkara yang kecil. Aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar." Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kelima yang perlu kita tambahkan, harus kita tambahkan dengan sungguh-sungguh, kita upayakan dengan sungguh-sungguh, adalah kesalehan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih kata kesalehan? Apa arti kesalehan itu? Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani maupun Ibrani, itu selalu berbicara tentang menghormati dan takut kepada Allah. Itu juga mempunyai pengertian ketaatan kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama itu digambarkan atau dituliskan di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan begini,
digambarkan dalam perjanjian lama tentang seorang yang diperhitungkan Allah, dianggap oleh Allah sebagai seorang yang saleh. Ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Bapak Ibu Saudara, inilah potret kehidupan orang yang menerima suplai kehidupan dari Allah pada masa perjanjian lama. Dan sebegitu baiknya, sebegitu salehnya, sebegitu dekatnya Ayub dengan Tuhan, maka Ayub ini dipuji oleh Allah di depan iblis. Ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh orang saleh dalam masa perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ada juga kisah kesalehan yang lain, yaitu kesalehan dari seorang Simeon dan Hana. Simeon dan Hana ini adalah orang yang sudah lanjut usianya. Tidak diceritakan secara detail berapa usia dari Simeon, tapi Hana dicatat di dalam Lukas pasal 2 bahwa Hana ini adalah seorang yang telah berusia 84 tahun, dan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah sejak ditinggal oleh suaminya. Dia hanya menikah selama 7 tahun dengan suaminya, lalu kemudian suaminya meninggal, dan sejak itu ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ia senantiasa berdoa dan berpuasa di bait Allah. Begitu juga dengan Simeon. Simeon ini telah dituntun oleh Roh Allah bahwa ia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias. Dan ketika Yesus itu sudah berusia 8 hari, dipersembahkan ke bait Allah menurut aturan hukum Taurat. Apa yang terjadi? Simeon mengambil anak itu dan kemudian bersyukur kepada Tuhan dan berkata, sekarang mataku telah melihat juru selamat, Mesias. Biarlah sekarang aku pulang kembali ke tempatku, karena aku telah melihat penyelamat untuk seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini potret-potret daripada orang-orang saleh. Jadi orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang menghormati Allah, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kekristenan kita? Seringkali orang berpikir bahwa kesalehan orang-orang dalam Alkitab itu wajar, berbeda dengan kesalehan sekarang. Kesalehan sekarang wajar kalau dalam tanda kutip, banyak orang katakan, maksud saya, permisif. Kenapa? Godaan manusia perjanjian lama dengan manusia masa Yesus dibanding dengan manusia sekarang itu berbeda. Alkitab tidak mencatat perbedaannya, karena dosa yang sekarang berkembang itu sebenarnya sudah ada dari sejak awal. Katakanlah dosa Sodom dan Gomora dan kejahatan-kejahatan manusia pada masa Nuh, itu bahkan sampai ke puncak, sehingga Allah harus turun tangan dan membinasakan dunia dengan air bah.
Bahkan Bapak Ibu Saudara, dalam masa perjanjian lama, Roh Tuhan itu tidak tinggal dalam diri manusia. Sedangkan dalam masa perjanjian baru, Roh Allah itu tinggal di dalam diri manusia. Siapa dia? Orang yang percaya, orang yang telah lahir baru, orang yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus, diberi Roh Allah di dalam dirinya. Bahkan dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 1, 12, 13, lahir dari Allah. Dan Roma pasal 8 mengajarkan bahwa Roh Allah ada pada diri setiap orang percaya. Roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 mengajarkan bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah. Yesus mengajarkan bahwa Roh itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, menolong kita dalam segala sesuatu, menghibur kita dalam keadaan-keadaan kita masing-masing. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya Yesus disebut Immanuel, dia menjadi manusia, jadi sekarang tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa kita adalah baitnya, tempat kediamannya, yaitu tempat kediaman daripada Roh Kudus. Jadi kalau kita berkata bahwa tidak mungkin orang Kristen saleh, hidup saleh, itu adalah pernyataan yang sangat salah, sangat keliru. Saudara bisa hidup saleh. Saya bisa hidup saleh. Kenapa? Sebelum Yesus datang menjelma menjadi manusia, tidak ada manusia yang diperhitungkan oleh Allah sebagai orang yang layak, berkenan, kudus di hadapan Allah. Kenapa? Karena roh kebenaran belum ditaruh kepada setiap orang. Tapi ketika Yesus datang menjelma jadi manusia, roh kebenaran itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, telah diberi kemampuan, kuasa ilahi untuk hidup saleh, sebagaimana tulisan Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus kemudian mencatat di dalam 1 Petrus pasal 1, 14, 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, murid Tuhan, carang Kristus, bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Saya memberitahu kepada saudara bahwa saudara telah ditebus dan roh kebenaran ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya Petrus mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, hidup sebagai orang yang saleh. Apakah saudara terdaftar di satu gereja lokal? Hiduplah sebagai orang saleh di sana. Bukan sekedar datang bergereja dan mengikuti ritual ibadah. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana saudara menjalani kehidupan kekristenan saudara sebagai orang yang taat, orang yang takut kepada Allah, orang yang menghormati Allah. Ketika saudara menjadi orang Kristen, patut juga saudara tahu bahwa Allah tidak mengubah saudara menjadi robot. Allah tidak pernah memaksa saudara menjadi orang kudus, hidup benar. Keputusan tetap ada pada saudara. Walaupun saudara telah dibenarkan di dalam Kristus, telah dikuduskan oleh darah anak domba Allah, tetapi harus saudara tunjukkan bukti bahwa saudara telah lahir baru, bukti bahwa saudara telah diselamatkan, bukti bahwa saudara adalah carang dari pokok anggur yang benar. Buktinya adalah takut kepada Tuhan. Buktinya adalah engkau taat. Buktinya adalah engkau hidup menjauhi kejahatan. Ada masa-masa di dalam hidup
kita sebagai orang percaya, kedagingan kita masih hidup di dalam tubuh daging kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita, dengan respon-respon otomatis kita yang lama masih datang kepada kita. Tapi seringkali kita juga mengalami kondisi kehidupan di mana kita bergaul, kita beraktivitas, di mana kita tergoda untuk hidup dalam nafsu kebodohan. Jadi ada kondisi tertentu dalam kekristenan kita di mana kita dikuasai oleh nafsu kebodohan. Nah, disitulah sangat penting kita buat keputusan. Apakah saya mengambil keputusan untuk mengikuti nafsu kebodohan saya, ataukah saya konsisten mengikuti tuntunan roh kebenaran yang ada di dalam diri saya, sesuai dengan status saya sebagai anak-anak Allah, sebagai carang daripada Kristus. Karena ayat ini berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun kekristenan yang benar. Baik-baiklah jadi orang Kristen. Kalau memang saudara rindu menjadi orang Kristen yang sukses, rindu menjadi orang Kristen yang berhasil, rindu menjadi orang Kristen yang saleh, sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah, tidak hidup permisif terhadap dosa, berusahalah sungguh-sungguh, tambahkan kepada ketekunanmu kesalehan hidup. Berarti saudara dan saya, kita semua mampu hidup saleh. Kalaupun kita jatuh, kita lemah, kita harus tetap bangkit. Kita harus tetap mempercaya bahwa kita adalah orang yang telah dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan di dalam Kristus Yesus. Itu bukan habitat kita, itu bukan selera kita, itu adalah kecelakaan. Bangkitlah. Karena itu bukan gaya hidup saudara. Gaya hidup saudara adalah gaya hidup saleh. Selera saudara dan saya adalah selera hidup saleh. Habitat saudara adalah hidup saleh. Karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada saudara. Saudara menerima suplai kesalehan, suplai kehidupan dari Kristus Yesus. Sehingga saudara dan saya bisa jadi jemaat Tuhan yang baik, jemaat Tuhan yang saleh, jemaat Tuhan yang taat, jemaat Tuhan yang takut Tuhan, jemaat Tuhan yang menghormati Allah. Saya percaya saudara tidak akan mungkin gagal kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.